Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Muhammadin. Pada video kali ini akan kami sampaikan mengenai komponen-komponen komputer, di mana materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Baik, langsung saja kita ke slide yang pertama. Jadi yang saya maksud sebagai komputer adalah bukan hanya PC desktop ya, tetapi PC desktop ini nih gambarnya. Tetapi juga smartphone, kemudian tablet juga termasuk ke dalam komputer. Kemudian ini ada server, Rackmount server ya. Kemudian tower server ini juga termasuk komputer. Kemudian ada yang lainnya misalnya router juga termasuk dalam komputer ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama, komponen yang pertama yaitu motherboard atau mainboard. Motherboard atau mainboard. Seperti namanya ya, mainboard atau papan utama ya. Mainboard ini atau motherboard ini merupakan tempat nempelnya semua komponen-komponen komputer. Jadi seperti prosesor gitu, RAM, VGA, kemudian baterai, dan yang lain-lain semuanya yang termasuk ke dalam komponen komputer itu nempelnya di sini, di mainboard. Nempelnya di mainboard. Nempelnya di mainboard. Oke, selanjutnya komponen berikutnya yaitu PSU ya. PSU atau power supply unit. Biasa kita kenal sebagai power supply saja. Power supply ini merupakan komponen vital atau komponen yang penting dalam komputer. Ya kalau tidak ada power supply-nya ya komputer tidak bisa nyala. Tidak ada power supply-nya komputer tidak bisa menyala. Ini fungsinya sebagai supply listrik ya, supply listrik atau supply daya ke komputer. Posisinya di sini. Jadi power supply itu nanti kabel utamanya, kabel yang gedenya atau konektor utamanya itu nempel ke mainboard. Kan tadi sudah dikatakan di awal ya bahwa semua komponen dari komputer itu nempel ke mainboard. Jadi masuk ke mainboard seperti ini. Jadi ya ini fungsinya untuk tadi mensuplai listrik atau mensuplai power, mensuplai daya ya. Mensuplai daya listrik. Tidak ada power supply ya komputernya tidak menyala. Nah ini kabel-kabelnya ada, biasanya isinya ada kabel yang ATA, ada kabel SATA, tapi semua kabel yang di sini hanya ada 2 jenis saja. Oh sorry, hanya ada 1 jenis, yaitu kabel listrik, yaitu kabel listrik. Tapi kabel listriknya ada yang model ATA, gitu, ada yang model SATA, dan ada kabel utama yang nempel ke mainboard langsung, yang gede seperti ini. Gitu ya. Jadi dalam membeli PC desktop jangan asal saja pada saat pembelian power supply, karena yang membuat komputer awet dan tidak itu salah satunya ya ini, power supply. Kalau power supply-nya tidak stabil, maka komputer yang kita beli bisa jadi cepat rusak. Makanya lebih baik menggunakan merek-merek yang bagus di power supply ini. Contohnya misalnya Simbada gitu kan. Itu salah satu power supply yang lumayan bagus. Jadi jangan menggunakan power supply yang biasa-biasa, karena kalau misalnya sirkuitnya tidak stabil ataupun power supply-nya, supply listriknya tidak stabil, maka akan mempercepat kerusakan komponen dari komputer. Kemudian selanjutnya yaitu prosesor ya. Prosesor ini sudah kita kenal mungkin ya, ini otaknya komputer ya, otaknya komputer. Ini yang kita ambil contoh adalah merek Intel. Ada juga merek-merek lainnya untuk prosesor, yaitu contohnya AMD ya. Kalau di smartphone ada Snapdragon gitu kan. Ada lagi misalnya Samuel dan seterusnya. Itu banyak merek-merek dari prosesor. Tapi yang merajai pasar di dunia komputer ya untuk prosesor ya ini merek Intel. Ini ada Core i7
Ya lumayan baru sih Core i7 ini, lumayan kekinian gitu ya. Kecepatannya lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Ini versi desktop ya. Kalau misalnya server beda lagi prosesornya. Ada misalnya Intel itu mengeluarkan Xeon gitu kan. Mengeluarkan Xeon. Nah, itu merek dari prosesor untuk server. Ini dari sisi atas ya. Nah, dari sisi bawah, nah ini tampilan bawah, dari tampilan bawah itu ada pin. Nah, ini ada kaki-kakinya warna kuning ini, warna kuning emas ini. Ini kaki-kakinya. Kaki-kakinya. Nah, nanti ini yang menempel ke soket yang ada pada mainboard. Coba kita lihat pada mainboard ya. Ini. Nah, ini soketnya kan. Nah, nanti kaki-kakinya itu menempel ke soketnya mainboard ya. Menempel ke soketnya mainboard yang di sini. Nah, ini ada pengaitnya. Nah, ini untuk mengaitkan prosesor tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini tampilan zoomnya seperti ini. Nih. Nanti prosesor ini ditempelkan ke soketnya ini. Kemudian ada pengaitnya di sini. Pengait untuk mengunci prosesornya. Nah, nanti di atas prosesor ada fan prosesor atau CPU cooler ya. Nah, ini posisinya di bawahnya ini, di bawah heatsink fan ini itu ada prosesor. Fungsinya apa ya? Untuk mengkondisikan suhu agar tetap dalam kondisi di mana CPU bisa ataupun prosesor bisa tetap bekerja dengan baik. Gitu. Tanpa adanya kipas dan heatsinknya ini, ya prosesor atau komputer bisa jadi hang karena kepanasan gitu kan. Hang itu macet ya, macet, diam saja kondisinya, tidak ada aktivitas gitu kan. Itu bisa jadi karena kepanasan, terlalu panas bisa mengakibatkan hang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu memori ya, memori atau RAM. Memori di sini bukan memori seperti memori yang di smartphone, bukan seperti memori yang di smartphone. Kalau di smartphone itu ya RAM-nya ada nggak? Ya ada RAM-nya gitu. Smartphone itu ada RAM-nya. Menandakan itu smartphone itu termasuk ke dalam komputer. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penyimpanan sementara gitu. Jadi ketika komputernya menyala, maka data itu ada pada RAM. Datanya data sistem ya. Kemudian ketika komputernya mati, maka tidak ada data di sini. Di reset lagi, tidak ada data lagi. Fungsinya untuk ya sebagai antrian lah, sebagai antrian. Sebagai antrian sebelum diproses ke prosesor, di RAM dulu untuk sementara, antri, kemudian setelah prosesor bisa mengaksesnya atau bisa memprosesnya, maka diproses oleh prosesor. Kemudian nah ini RAM itu dipasang di mana? Ya di soketnya ini. Ini ada gambar soketnya. Ini adalah soket RAM. Ini adalah soket RAM. Nah, ini RAM-nya itu ditancapkan ke sini. Ini RAM juga ya, sama ya. Ini kalau ini RAM-nya laptop kayaknya. Nah, ini dipasangkan di sini. Tancapkan di sini. Nah, ini pengaitnya 2 ya. Ini. Yang biru ini 1 RAM. Berarti ini bisa ada 4 RAM ini. Ini hitam 1 RAM, 2, 3, 4. Nah, ini bisa 4 RAM dipasang. Nah, posisi di mainboard yaitu di sini nih. Tuh. Di sini ada berapa di mainboardnya? Kebetulan sama ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini ya 1, 2, 3, 4. Ada 4 RAM yang bisa dipasang di mainboard yang kita tampilkan ini. Nah, ini pengaitnya. Ini pengaitnya. Jadi dibuka dulu, kemudian dipasang, nanti pengaitnya langsung otomatis ikutan menutup atau mengunci. Nah, berikutnya yaitu hard disk. Hard disk ini kita ambil yang contoh yang 2 saja ya, contoh 2 saja yaitu HDD dan SSD. Ya, ini yang masih banyak di pasaran. HDD itu bedanya dengan SSD apa gitu? HDD itu masih menggunakan piringan ya.
masih menggunakan piringan. Jadi menyimpan datanya itu di piringan ini. Menyimpan datanya itu di piringan ini. Kalau SSD itu tidak lagi menggunakan piringan. Tidak lagi menggunakan piringan. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya SSD ya lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Nah, nanti di speknya ini ada 15 kali lebih cepat mana ya? Nih, 15 kali lebih cepat daripada HDD. Yang SSD itu lebih cepat 15 kali daripada HDD. Ya tentunya pengaruhnya ke harga ya. Harganya berarti kemungkinan besar atau memang benar ya, harga SSD itu lebih mahal daripada HDD. Kemudian selanjutnya yaitu VGA. Hard disk itu dipasangnya di mana? Kalau di PC desktop itu ada kabelnya. Nah, ini kabel SATA ya. Kabel SATA. Baik HDD maupun SSD itu menggunakan kabel SATA. Kabel SATA nyolok ke hard disk, kemudian nyolok juga ke mainboard. Kemudian selain kabel data juga ada kabel power ya. Ini kabel powernya ini adalah dari mana? Dari power supply, dari PSU tadi yang di awal tadi ya. Nah ini. Nah, kabel powernya itu dari sini nih. Ini. Ini nyolok ke hard disk. Nyolok ke hard disk. Kemudian kabel SATA-nya di mana? Nah, ini salah satu contoh kabel SATA. Ini ada dua ya. Ada dua slot, ada dua port. Ada dua port kabel SATA. Jadi, satunya nyolok ke sini ke mainboard, satunya nyolok ke hard disk. Ujung satu nyolok ke mainboard, ujung yang lainnya nyolok ke hard disk ini. Nyolok ke hard disk ini di sini. Nyolok ke hard disk ini. Nah, yang satunya ini kabel powernya ini. Kabel powernya ini dari PSU ya, dari PSU nyolok ke sini. Gitu kan. Ini kalau misalnya PC desktop, kalau laptop itu tinggal masukkan saja. Hard disknya langsung dimasukkan. Jadi kabelnya sudah integrate, sudah tertanam di situ. Tinggal dimasukkan kemudian diteterpakan. Tinggal diteterpakan sudah bisa terkoneksi. Kemudian selanjutnya yaitu VGA ya. VGA atau kartu grafis. Jadi tampilan dari PC, tampilan dari komputer itu tidak mungkin muncul kalau misalnya tidak ada VGA-nya gitu. Bahkan komputernya tidak mendeteksi error kalau misalnya tidak ada kartu grafis atau VGA. Nah, ini yang nyolok ke proyektor juga bisa gitu. Dari VGA ini, dari slot VGA ini bisa nyolok ke proyektor. Proyektor atau kalian bilangnya mungkin infocus itu ya. Infocus itu ya ini ke sini ke slot VGA. Jadi ini untuk tampilan, untuk layar. Ada VGA, ada yang model HDMI. Ada yang model HDMI, ada yang model VGA biasa. Tapi namanya tetap sama, VGA card ya. Ini VGA card harusnya. Kemudian selanjutnya yaitu sound card. Seperti namanya ya. Sound card ya, kartu suara. Berarti kalau misalnya tidak ada sound card-nya, komputer tidak ada sound card-nya, tidak ada suaranya. Kalau misalnya pengen ada suaranya ya harus ada sound card-nya. Terus kalau tidak ada sound card-nya, bisa jalan nggak komputernya Pak? Bisa saja. Karena kan kita tidak selalu membutuhkan sound dalam penggunaan komputer kan. Tapi kalau VGA itu tidak ada VGA-nya bisa dioperasikan nggak? Ya tidak bisa dioperasikan. Jalan tidak ya jalan, tapi tidak bisa dioperasikan ya karena tidak ada interface-nya, tidak ada antar mukanya, tidak ada yang bisa kita lihat dari layar komputer itu. Jadi ya kita mau ngapain gitu, tidak bisa melihat apa-apa, kemudian kita bisa mengoperasikan kan sulit gitu, agak mustahil gitu. Nah, ini VGA, ini contoh VGA. Ini sound card ya. Ini sound card. Ini contoh dari sound card. Nah, ini yang hijau itu biasanya yang untuk ke headset ya, ke telinga kita. Nanti melalui headset itu dicolokkan ke yang hijau. Gitu ya. Seperti itu. Nah, nyoloknya kemana? Ke slot PCI bisa sini. Slot PCI.
Slot PCI juga ada macam-macam ya, ada yang 1 kali, ada yang 4 kali, 8 kali, 16 kali. Nah, ini kemungkinan yang 16 ya. Yang 16. Jadi sound card itu nempelnya di sini. Ada juga yang ke mikrofon ya. Slot yang warna merah ini mungkin ya. Yang warna merah ini yang ke mikrofon. Tuh, itu sound card. Kemudian selanjutnya yaitu baterai CMOS ya. Baterai CMOS atau baterai BIOS. Ini bentuknya ya kayak baterai jam tapi gede ya. Coba kita lihat di sisi mainboard. Dari mainboard. Nah ini tempat baterainya atau baterai CMOS-nya ada di sini. Baterai CMOS ada di sini. Harganya murah ini, sekitar 10.000 atau yang bagusnya mungkin 20.000 ya. Adanya di sini. Apa fungsinya? Fungsinya kalau misalnya mungkin kalian sering menggunakan komputer ya, dulu di SMP mungkin sering menggunakan komputer. Kemudian ketika kamu lihat komputer kan misalnya posisi sekarang jam 9, posisi sekarang jam 9, kamu nyalakan, maka jam di sana menunjukkan jam 9. Tapi ketika kamu matikan, kemudian kamu datang lagi jam 12, kemudian menyalakan komputer lagi, maka akan update di sana jamnya. Menjadi jam 12, tidak lagi jam 9. Padahal kita kan sudah mematikan tadi, jam 9 tadi matikan, kemudian tidak ada listrik yang masuk atau power yang masuk ke komputer tersebut, kemudian dinyalakan komputernya jam 12, tetapi jamnya itu update. Ini kenapa kok tidak ada listriknya tapi jamnya tetap jalan? Ya ini karena ada baterai CMOS atau baterai BIOS. Itu fungsinya salah satunya itu. Fungsinya itu. Jadi ketika komputer dimatikan, ya ada suplai listrik dari sini, dari baterai. Ada suplai listrik dari baterai sehingga jamnya update terus, gitu kan? Tuh, mungkin itu video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.